Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-24. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Kami meminta pimpinan kuasa Roh Kudus atas kami, membantu kami untuk mengerti akan firman ini, dan kami pun boleh menjadi pelaku dari firman Tuhan yang hidup. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memberikan keberanian kami, dan juga firman-Mu ya Tuhan menjadi sumber keberhasilan dan kesuksesan bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersama-Mu Tuhan Yesus, dalam penyertaan dan berkat-Mu, kami ingin menjalani kehidupan kami dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, bahkan rencana harapan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-24, di bawah perikop Deborah dan Barak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Barak di dalam nas kita ini adalah seorang jenderal tentara yang sangat kuat. Ia memiliki berbagai kemampuan. Barak memiliki kemampuan yang baik di medan perang, dan juga Barak memiliki kemampuan yang baik menggerakkan pasukan ketika menghadapi serangan musuh. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, Barak tetap membutuhkan dukungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia tetap membutuhkan kerjasama dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam hal ini, Deborah adalah seorang nabiah sekaligus hakim yang memimpin atas orang Israel pada saat itu. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, lebih di atas itu, ketika kita merenungkan juga pada ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 itu, bahwa sesungguhnya Barak itu betul ia membutuhkan dukungan kerjasama dari Deborah, tetapi lebih di atas semua itu ia membutuhkan yaitu penyertaan daripada Allah di dalam ia mengalahkan pasukan dari Sisera atau panglima tentara dari kerajaan Kanaan. Bapak Ibu Saudara, berhasilnya Barak dan Deborah di dalam mereka memenangkan pertempuran melawan panglima tentara kerajaan Kanaan yaitu Sisera, tidak hanya karena kekuatan, tidak hanya keberanian, tidak hanya karena ilmu pengetahuan, kecakapan, dan juga keahlian yang masing-masing pihak miliki, dan juga tidak hanya karena ada persatuan dan kerjasama yang baik di dalamnya, namun di situ karena mereka ingin meminta campur tangan dan penyertaan Tuhan di dalam mereka melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan juga menghadapi persoalan dan mengalahkan persoalan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita. Firman Tuhan ini juga menegur kita. Firman Tuhan juga memberikan nasihat kepada kita, memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita sekalian, bahwa bagi kita
dalam menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, bahkan di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing, dan juga dalam kita ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan, kemenangan dalam kehidupan ini, kita tidak hanya cukup mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Kita tidak hanya cukup mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dukungan, kerjasama mereka, partisipasi mereka, keberanian, semangat, dan juga hal-hal yang lain yang dapat membantu kita untuk bisa menang. Namun dari firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan kita, memberikan nasihat bahwa kita memerlukan campur tangan dan perkenanan Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Deborah di dalam ia mengambil keputusannya dan juga bertindak untuk memberikan dukungan kepada Barak, yaitu selaku jenderal tentaranya. Deborah mengingat akan apa yang dikatakan oleh firman Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Deborah dan juga Barak, mereka melangkah, mereka bekerja, mereka berjuang, mereka berusaha, dan mereka mengalahkan berbagai macam tantangan dan persoalan yang akan dihadapi nanti dalam medan pertempuran itu, dalam medan perang, dan ingin meraih kesuksesan itu. Mereka maju, melangkah, berjalan, berjuang bersama-sama dengan firman Allah di dalamnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita boleh berjalan, maju bersama, menunaikan tugas dan tanggung jawab kita menghadapi persoalan, mewujudkan cita-cita harapan, meraih kesuksesan kita bersama-sama dengan firman Tuhan, bersama dengan kuasa Tuhan. Kita mohon pimpinan, penyertaan, dan campur tangan di dalamnya, sehingga kita boleh meraih apa yang menjadi harapan kita bersama, sambil kita menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kita memelihara kerjasama, persatuan, saling mendukung dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bekerja, selamat berkarya, dan selamat meraih impian sukses untuk kita hari ini. Sehat selalu untuk kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Amin.